salah satu bagian dari budaya masyarakat Melayu yang digunakan dalam adat sebelum melangsungkan pernikahan. Proses betangas ini dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan dengan merebus segala macam rempah-rempah sebagai campuran untuk mandi uap. Adapun bahan-bahan diantaranya seperti serai wangi, cengkeh, daun pandan, daun kunyit, adas manis, dan kulit jeruk purut. Nah, setelah semua bahan sudah terkumpul, kita akan merebusnya menggunakan panci hingga mendidih dan aromanya wangi. Setelah mendidih dan aromanya sudah wangi, kita akan pindahkan semua rempah-rempah itu ke dalam baskom ataupun wadah yang telah disiapkan. Adapun cara melakukan mandi betangas ini ialah pertama gulung tikar pandan membentuk lingkaran dan memasukkan mempelai perempuan ke dalam gulungan tikar tersebut. Beserta rempah-rempah yang sudah direbus tadi, tutup rapat-rapat tikar menggunakan kain selama 30-40 menit. Nah, yang terakhir adalah manfaat betangas. Selain menghilangkan bau keringat, betangas juga membuat tubuh menjadi wangi. Tradisi ini juga berfungsi untuk membuang sial loh. Provinsi Jambi ini dihuni oleh berbagai macam suku bangsa yang terdiri dari penduduk asli dan pendatang. Salah satunya adalah suku bangsa Melayu atau suku asli dari penduduk Provinsi Jambi. Suku bangsa Melayu atau masyarakat Melayu Jambi dalam kehidupannya memiliki tradisi berseloko. Apa yang dimaksud dengan seloko adat? Seloko adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi dan ditekuni. Seloko adat merupakan salah satu puisi rakyat atau puisi lama yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sloka, yang merupakan puisi Hindu yang terdapat dalam kitab-kitab kesusastraan India. Seloko dikenal sebagai salah satu bentuk sastra lisan, yaitu suatu bentuk kebudayaan daerah yang diwariskan secara turun-menurun. Bentuk sastra lisan tersebut berkaitan erat dengan tradisi suatu masyarakat. Salah satu hubungannya adalah berupa ditampilkannya sastra lisan itu dalam upacara atau acara-acara tradisional masyarakat yang bersangkutan. Upacara-upacara yang dilakukan tersebut pada pertemuan-pertemuan adat atau pelaksanaan upacara daur hidup atau seperti upacara perkawinan dan sebagainya. Dalam pembacaan seloko, penyeloko biasanya menggunakan pantun atau sejenisnya yang diiringi dengan rima dan metrum yang mantap sehingga tidak jarang menarik perhatian bagi sebagian orang yang mendengarkannya. Namun demikian, tidak semua orang bisa memahami maksud seloko tersebut karena dalam pemilihan diksi cenderung menggunakan majas perbandingan atau perumpamaan. Salah satu contoh seloko adat Jambi adalah berjenjang naik bertanggo turun, turun dari takak nan di atas, naik dari takak nan di bawah. Seloko adat tersebut mempunyai pengertian bahwasanya dalam mengambil keputusan terdapat tingkat-tingkatan pengambilan keputusan. Sehingga di dalam mengambil keputusan kita tidak boleh gegabah dan harus berhati-hati. Tujuan dari adanya seloko adat Jambi yang berisi ungkapan peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat karena memiliki sanksi. Sanksi yang dimaksud di sini adalah seperti petuah-petuah yang dilakukan jika dilanggar maka bisa dikatakan dapat mengakibatkan celaka dalam kehidupannya nanti. Itulah salah satu tradisi dari sekian banyaknya tradisi masyarakat Melayu yang dapat kami kenalkan kepada kalian semua. Lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tradisi Bali Mau Kasai adalah sebuah upacara tradisional yang istimewa bagi masyarakat di Provinsi Riau dalam menyambut bulan suci Ramadan.
Acara ini biasanya dilaksanakan sehari menjelang masuknya bulan puasa. Upacara ini selain sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan memasuki bulan puasa, juga merupakan simbol pensucian dan pembersihan diri. Balimau sendiri bermakna mandi yang menggunakan air yang dicampur jeruk yang oleh masyarakat tersebut disebut limau. Jeruk ini digunakan biasanya jeruk purut, jeruk nipis, dan jeruk kapas. Sedangkan kasai adalah wangi-wangian yang dipakai saat berkeramas. Pelaksanaan yang hanya dilakukan selama sekali setahun ini dianggap masyarakat setempat sebagai tradisi yang sakral dan sangat ditunggu-tunggu pastinya. Kegiatan ini biasanya dilakukan sore hari menjelang puasa. Tradisi ini terus dilestarikan bahkan didukung pemerintah setempat loh. Tidak hanya pemerintah setempat, tetapi masyarakat di sekitar pun sangat mendukung dan sangat antusias tentunya dengan kegiatan ini. Tepung tawar adalah upacara adat suku Melayu yang menjadi salah satu tradisi penting dalam masyarakat Melayu. Tujuan dari ritual ini untuk mendoakan keberhasilan seseorang. Contohnya itu seperti perkawinan, khataman Al-Quran, syukuran, dan peresmian. Atau bisa juga digunakan untuk proses upacara adat lainnya. Alat dan perlengkapan yang digunakan untuk upacara tepuk-tepung tawar ini yang sangat penting, yaitu ada 4 jenis daun. Yang pertama ada daun setawar. Daun setawar ini bermakna untuk menawarkan segala yang berbisa. Dan yang kedua ada daun sedingin. Daun sedingin ini untuk mendinginkan agar hidup kita tenang, damai, dan tentram. Dan yang ketiga yaitu ada daun ati-ati. Daun ati-ati ini bermakna menyuruh kita berhati-hati dalam hidupnya. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah daun gandarusa. Daun gandarusa ini bermakna sebagai pangkal penyakit. Dan setelah semua daun disatukan, daun diikat menjadi satu, dan tali yang digunakan untuk mengikatnya tersebut juga harus terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Karena 4 daun tersebut juga berasal dari tumbuh-tumbuhan dan alam. Selanjutnya yaitu bedak limau. Bedak yang dimaksud adalah bedak beras, bedak dingin yang dicampurkan dengan asam limau yang wangi. Dan juga dicampurkan dengan minyak wangi. Jadi itulah nanti bahannya yang akan ditepukkan kepada si pengantin. Dan yang selanjutnya yaitu beras. Ada 3 macam beras. Yang pertama yaitu beras putih, beras basuh, dan beras kunyit. Dan ada juga namanya bunga rampai. Bunga rampai ini diiris dan dicampur dengan daun pandan, lalu dipakaikan minyak wangi. Guna fungsinya untuk mengharumkan bunga tersebut. Itulah yang melambangkan keanekaragaman bangsa kita. Dan yang terakhir sekali ada air percung. Bisa juga kita sebut dengan air wangi yang akan dipercikan kepada tepung tawar dan juga orang yang hadir pada acara tersebut. Kendurisko adalah pesta yang diselenggarakan rutin dalam periode 5 tahun sekali, dilakukan setelah panen padi. Adat ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT. 1 hari sebelum Kendurisko, biasanya masyarakat melakukan pemotongan kerbau dan membuat lemang. Keesokan harinya, masyarakat mulai acara adat Kendurisko.
dan mengadakan penyambutan Depati dengan atraksi pencaksilat. Tarian ranggu mengandung banyak nilai estetika dan nilai spiritual yang bersumber ajaran Islam. Hal itu tercermin dalam gerakan-gerakan kepala yang mengangguk-angguk dan diiringi irama musik berupa tabuhan rebana serta diselingi dengan pantun puji-pujian. Yang terakhir, penyampaian hajat anak perempuan dan laki-laki kepada nenek mama. Provinsi Sumatera Selatan memiliki beragam tradisi-tradisi unik. Salah satunya adalah bekarang iwa. Bekarang sendiri memiliki arti menangkap, sementara iwa berarti ikan. Jadi, bekarang iwa adalah tradisi menangkap ikan bersama-sama oleh masyarakat Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gadus, Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di dekat Sungai Lacak. Hasil dari tangkapan itu kemudian dikumpulkan dan dipilah antara yang besar dan kecil. Ikan-ikan yang berukuran besar akan dijual oleh pemangku adat. Uang hasil penjualannya akan dipakai untuk kepentingan umum seperti membangun jalan, jembatan, membangun masjid, dan sebagiannya. Sementara ikan-ikan kecil boleh dibawa pulang secara gratis. Walaupun terlihat sederhana, hasil tangkapan ikan dari tradisi ini bisa mencapai beberapa ton, sehingga hasil penjualannya sanggup membantu biaya pembangunan daerah. Selain itu, ikan-ikan yang ditangkap juga relatif besar dan layak untuk dijual, seperti ikan gabus, lele, mujair, dan sebagiannya. Hal ini bisa terjadi karena kelestariannya masih sangat terjaga. Masyarakat menyadari bahwa salah satu sumber kehidupan mereka berasal dari sungai ini. Oleh sebab itu, mereka melarang keras penangkap ikan dengan bahan kimia maupun sentrum. Jika dilanggar, pelaku akan menerima hukuman dari tetua atau pemangku adat setempat. Nah, seperti diketahui, masyarakat di sekitar Sungai Lacak umumnya bermata pencaharian sebagai penangkap ikan. Maka, setiap tahunnya diadakan bekarang iwa sebagai wujud syukur serta pemohonan agar dilimpahkan rezeki dan dijauhkan dari malapetaka. Tradisi bekarang iwa pun wajib dilakukan masyarakat Palembang setahun sekali. Jika tidak, masyarakat desa dipercaya akan mendapat hukuman berupa penampakan buaya di Sungai Lacak, baik saat sedang menggelar tradisi-tradisi sopan santun lainnya maupun dalam aktivitas keseharian lainnya. Tradisi bekarang iwa sendiri dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mengajak masyarakat mengkonsumsi ikan demi kesehatan. Tak hanya itu saja, tradisi ini juga kerap dijadikan sebagai contoh untuk menangkap ikan dengan cara yang benar dan tidak merusak habitat di perairan.